proses intelijen bisnis, dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Nah, latar belakangnya adalah intelijen bisnis menjadi kunci untuk pengambilan keputusan strategis di dunia digital, tergantung pada infrastruktur, SDM, dan manajemen perubahan. Di perbankan Indonesia, bank perlu mengadopsi sistem informasi modern, terutama di akuntansi, untuk meningkatkan layanan. Fintech itu sendiri berfungsi sebagai penggerak, mempercepat proses, dan memungkinkan partisipasi yang luas. Bank tradisional seperti BRI beradaptasi dengan digitalisasi untuk tetap menjadi kompetitif. Apa saja identifikasi masalahnya? Yang pertama adalah tekanan dari fintech dan bank digital mendorong BRI untuk menjadi responsif. Kemudian yang kedua, ancaman keamanan dan privasi data nasabah akibat proses digital yang meningkat. Dan yang ketiga, integrasi intelijen bisnis yang kurang merata, terutama di daerah pelosok. Nah, rumusan masalah yang dapat diambil adalah apa penerapan intelijen bisnis di Bank BRI untuk operasional dan keputusan strategis. Kemudian yang kedua, apa tantangan dalam implementasi intelijen bisnis di era digital. Dan yang ketiga, bagaimana sih efektivitas teknologi untuk meningkatkan layanan berbasis data. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses intelijen bisnis di BRI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi intelijen bisnis. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas teknologi dalam layanan berbasis data. Masuk ke pembahasan yang pertama, intelijen bisnis di Bank BRI dalam mendukung operasional mengambil keputusan strategis. BI adalah alat untuk mengolah data menjadi informasi guna mendukung pengambilan keputusan operasional dan strategis. Nah, di BRI itu sendiri, BI digunakan untuk menganalisis data, mendeteksi pola, dan mengambil keputusan berbasis model rasional, intuitif, dan gabungan, serta didukung analisis SWOT. Nah, contoh penggunaannya adalah analisis kredit, deteksi penipuan, targeting pelanggan, dan analisis pasar menggunakan alat seperti Power BI, SES, dan Tableau. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua terkait tantangan implementasi intelijen bisnis di era digitalisasi. Nah, transformasi digital menuntut BRI untuk menyediakan layanan digital yang lebih cepat, efisiensi, dan aman. Nah, namun tantangan besar juga muncul. Nah, dari internal itu sendiri adanya perubahan kultur dan pola pikir, kemudian yang kedua kesiapan organisasi seperti IT, SDM, dan cyber security. Kemudian yang ketiga, risiko internal seperti kebocoran data dan investasi teknologi yang tinggi. Kemudian dari eksternal itu sendiri, adanya perubahan perilaku nasabah, perkembangan teknologi yang pesat, persaingan ketat dengan fintech dan bank digital, serta risiko penggunaan dari pihak ketiga. Pembahasan ketiga terkait efektivitas pemanfaat teknologi oleh BRI. Nah, aplikasi BRIMO itu sendiri menjadi inovasi unggulan dalam mendukung layanan berbasis data. Efektivitasnya ditunjukkan melalui yang pertama, adanya peningkatan layanan efektivitas, kemudian pemanfaatan data dari transaksi nasabah, adanya fitur seperti biometrik, layanan 24 jam, dan analisis perilaku nasabah. Yang ketiga, adanya kepuasan nasabah yang meningkat, literasi digital untuk nasabah, volume transaksi meningkat, dan yang terakhir adanya perubahan daya internal menuju digitalisasi. Masuk ke pembahasan keempat, terkait faktor internal dan eksternal. Keberhasilan BI sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan data dari berbagai sistem. Nah, sistem informasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi menjadi kunci dari kesuksesan. Fokus utama bank saat ini adalah manajemen risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan juga risiko operasional. BI berperan dalam memantau semua transaksi, membantu mitigasi risiko, dan meningkatkan pengawasan internal. Nah, faktor penting dalam memilih alat BI adalah integrasi data dan sistem yang beragam, kemudian yang kedua, kemudahan penggunaan bagi semua jenis pengguna, dan yang ketiga adalah skalabilitas dan kustomisasi menyesuaikan dengan dinamika pertumbuhan dari bank. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi, keberhasilan bisnis intelligence dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas data, manajemen risiko, dan fleksibilitas sistem, namun tidak oleh reliabilitas. BI itu sendiri mendukung pengambilan keputusan operasional hingga strategis, terutama bila menggabungkan data internal dan eksternal untuk keberhasilan wawasan bisnis yang lebih menyeluruh dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.